Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia berjumpa kembali di Hasdin Merdeka Channel. Kali ini kita membahas perkembangan Partai Umat yang semakin menarik dibicarakan dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Seperti diberitakan dari berbagai media bahwa Partai Umat pada tanggal 13 sampai 15 Februari pada tahun ini akan mengadakan Rakernas yang pertama di Pondok Gede, Jakarta, yaitu yang bertempat di Asrama Haji. Kali ini berbagai kegiatan telah dipersiapkan oleh Partai Umat dan banyak masyarakat Islam dan umat di Indonesia berharap dengan adanya Rakernas yang pertama itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat dinantikan oleh umat Islam Indonesia, yaitu ada terobosan-terobosan besar yang dibangun oleh Partai Umat, misalnya dengan menyatunya umat Islam di Indonesia ataupun umat-umat lain yang ingin bergabung untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Seperti diberitakan dalam berbagai media bahwa Partai Umat akan mengundang tokoh-tokoh misalnya yang dianggap membangun kritik kepada pemerintah, atau dalam bahasa media dikatakan tokoh-tokoh yang beroposisi seperti Rocky Gerung, kemudian Refli Harun, kemudian juga capres yang cukup santer namanya hari ini yaitu Anies Baswedan akan diberikan waktu sekitar mungkin setengah jam untuk memaparkan visinya tentang Indonesia. Nah, pada Rakernas kali ini diharapkan Partai Umat ini bisa membangun sebuah konsensus-konsensus, bahwa diharapkan bahwa Partai Umat bisa menyatukan umat-umat yang berserakan yang sedang berada di mana-mana. Kalau belum bisa menarik umat-umat lain, misalnya umat Kristen, umat Hindu dan lain-lain, minimal umat Islam yang hari ini berserakan di mana-mana bisa tidak disatukan, walaupun mungkin tidak 100%, tapi ada kekuatan besar sehingga Partai Umat ini mempunyai daya dorong. Tidak hanya bisa masuk di Senayan dengan parliamentary threshold 4%, tapi ada kekuatan besar misalnya menjadi partai menengah atau bisa misalnya runner up sehingga bisa membangun posisi-posisi tawar. Itu yang diharapkan. Dan ini sangat bisa terjadi ketika Partai Umat bisa memanfaatkan momentum Rakernas ini yang mungkin menghadirkan sekitar 1.000 orang lebih atau ribuan orang dari berbagai kader-kadernya, juga menghadirkan tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Itu mungkin tinggal bagaimana dipadu, dibuat sedemikian rupa sehingga momen Rakernas itu bisa menarik bahwa umat Islam masih banyak agenda-agenda besar yang tertunda, masih banyak agenda-agenda besar yang tidak terselesaikan. Dibutuhkan sebuah gerbong, dibutuhkan sebuah pemimpin atau rumah bersama yang di sana ada komando yang bisa menyatukan umat Islam untuk bisa bangkit kembali, seperti kita katakan. Jadi mungkin orang berpikir bahwa untuk bangkit tidak harus dari partai, bisa misalnya gerakan-gerakan lain, gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan pendidikan seperti yang pernah digerakkan oleh PP Muhammadiyah. Tapi yang ternyata setelah diketahui bahwa dengan bentuk negara seperti ini, presidensial, kemudian parlementer, kekuatan kekuasaan itu sangat dibutuhkan. Itu karena itu daya dobraknya, kemudian dampaknya itu sangat cepat dan sangat besar ketika umat Islam mempunyai kekuatan kekuasaan ketimbang umat Islam bergerak di bawah misalnya cuma sosial, pendidikan dan lain-lain. Itu mungkin agak melambat dan umat Islam pada posisi-posisi ya yang menjadi pengikut dan pengekor, menari di kendang orang. Jadi ketika ada sebuah wadah, sebuah rumah bersama yang mungkin bisa didesain oleh Partai Umat, mampu membuka diri untuk seluruh umat, minimal umat Islam di Indonesia ini, maka ini menjadi sebuah harapan besar. Sehingga bisa kita katakan bahwa momentum Rakernas Partai Umat yang diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Februari ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi magnet yang menarik para tokoh, kemudian misalnya para pemikir cendekiawan, mungkin juga yang para pengusaha dan politisi-politisi lain yang melihat ada secerca harapan dari Partai Umat ini untuk mendesain bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu yang dibutuhkan. Ketika itu bisa ditampilkan, itu bisa digambarkan oleh Partai Umat, maka posisi Partai Umat untuk menjadi besar, runner up, atau pemenang pemilu juga itu tidak menutup kemungkinan. Tapi ketika Partai Umat misalnya tidak bisa memanfaatkan momentum Rakernas ini dengan sebaik-baiknya, maka gerakan-gerakan Partai Umat mungkin juga akan melambat. Karena dalam berpartai itu, dalam pemilu itu kan kita membutuhkan daya dorong yang begitu besar, daya dorong toko, daya dorong euforia pemilih sosial, dan yang paling utama daya dorong dana. Nah seperti itu ya. Saat ini ketika berkumpulnya Partai Umat dari berbagai daerah, kemudian mungkin tokoh-tokoh yang undang, tokoh-tokoh oposisi, tokoh-tokoh umat, ketika bisa didesain sedemikian rupa sehingga bisa jadi harapan bersama, bisa menjadi gerakan bersama, bisa menjadi suara bersama tentang apa yang mau diusahakan bahwa negeri ini
masih banyak ketidakadilan, negeri ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan. Itu ketika menjadi sebuah komitmen bersama, maka ini adalah daya dorong yang begitu besar. Partai Umat tinggal menjadi sebuah rumah yang di sana banyak kepentingan berpadu untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar. Nah, ini harus dibangun oleh Partai Umat. Partai Umat harus bisa menyajikan atau mendesain sebuah konsep yang betul-betul menjadi fakta dan data yang benar-benar ada di masyarakat. Masih bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Masih banyaknya angka kemiskinan, masih banyaknya angka pengangguran, masih banyaknya tingkat pendidikan yang begitu rendah. Nah, problem-problem seperti itu ketika disajikan oleh Partai Umat, kemudian dari berbagai tokoh memberikan jalan keluar dengan urun rembuk yang ada, ini bisa menjadi tujuan bersama oleh para pihak ya, walaupun Partai Umat berasaskan Islam, tapi kan Islam rahmatan lil alamin bisa membuka diri untuk umat-umat yang lain. Tapi minimal umat Islam yang ada di Indonesia terjadi penyadaran. Jadi momentum Rakernas ini tidak hanya menghadirkan kader-kadernya, tapi bagaimana kader-kader Partai Umat juga itu bisa melihat, bisa mendengarkan langsung bagaimana pembicaraan, bagaimana komitmen para tokoh-tokoh Islam berjuang untuk membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Nah, itu harus didesain, harus diramu, sehingga jangan disia-siakan waktu yang 2 hari yang mengumpulkan begitu banyak orang, begitu banyak tokoh, begitu banyak ormas mungkin yang akan diundang untuk bagaimana mendesain sebuah gerakan, sebuah gebrakan ke arah perbaikan seperti itu. Nah, hari ini kan umat Islam mungkin pada posisi walaupun banyak pejabat-pejabatnya, tapi bukan pejabat yang punya keberpihakan jelas terhadap umat Islam. Nah, itu harus diingatkan lagi. Sehingga posisi Partai Umat betul-betul bisa menjadi rumah bersama, bisa menjadi tempat atau wadah perjuangan oleh berbagai pihak yang merasa selama ini aspirasi-aspirasinya tidak bisa tersampaikan seperti itu. Nah, jadi walaupun mungkin orang mengatakan ya ini bukan cuma untuk umat Islam, umat-umat yang lain, tapi kan perlu diketahui untuk daya dorong pertama ya umat Islam juga yang harus menyatu, karena umat Islam itu berserakan di mana-mana, di partai-partai nasionalis seperti itu, dan orang umat Islam belum yakin kalau ada partai yang berlambangkan agama, berasaskan agama itu bisa besar. Nah, di sini uji cobanya Partai Umat. Bisa enggak terjadi bahwa Parda di masa lalu pernah ada demokratis yang begitu hebat. Misalnya ketika tahun 55 bukan cuma menangnya Partai Masyumi, tapi ada partai perseorangan yang ketika dia merasa mampu punya suara ratusan ribu, dia membuat namanya pribadi menjadi sebuah partai dan itu diakui. Ada sistem yang sangat demokratis yang sudah pernah ada pada tahun 55, 60 tahun yang lalu. Nah, itu perlu dibangun kembali oleh Partai Umat. Rumusan-rumusan berbangsa dan bernegara ini harus diingatkan kembali bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sudah sangat demokratis, itu yang harus dibangun kembali, yang hari ini tersumbat, yang hari ini tertutup. Nah, itu harus dibuka oleh Partai Umat. Bahwa Partai Umat ini menjadi wadah perjuangan bersama umat Islam dan juga mungkin umat-umat lainnya. Nah, momentum Rakernas kali ini ditujukan untuk bagaimana menjadi magnet bersatunya umat, minimal umat Islam Indonesia yang berserakan di mana-mana. Mungkin pelotus cuma itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.